Bagaimana hubungan antara sastra dengan kekuasaan? Hubungan antara sastra dengan kekuasaan tidak pernah tetap sifatnya. Pada setiap era akan kelihatan berbagai perbedaan, sehingga yang bisa dijelaskan adalah bahwa masing-masing mempunyai domainnya sendiri. Kekuasaan mempunyai domainnya sendiri, dan sastra mempunyai domainnya sendiri. Yang sering ikut mewarnai hubungan keduanya itu adalah politik, karena sastra sebagaimana halnya dengan jurnalisme selalu terlibat dalam pertarungan persepsi, pembentukan pendapat di tengah-tengah masyarakat yang ada kalanya membuat kekuasaan tergiur untuk mengontrolnya atau untuk memanfaatkannya. Kita sudah mengalami sebuah era di zaman Bung Karno, era demokrasi terpimpin, ketika politik adalah panglima. Pada waktu itu, kekuasaan begitu berkepentingan untuk mengontrol sastra, sehingga kekuatan kesusastraan pun terbelah. Ada sastrawan yang pro pemerintah dan sastrawan yang berseberangan dengan pemerintah. Lekra dan pendukung-pendukungnya adalah sastrawan yang pro pemerintah, sementara Slagorde Manifest Kebudayaan adalah sastrawan yang berseberangan dengan pemerintah. Sastrawan yang pro pemerintah pada masa itu sibuk menggelorakan revolusi, dan sastrawan yang berada di seberang mereka terkucil dan dibungkam. Pada era berikutnya, di era pemerintahan Soeharto, ketika pembangunan adalah panglima, dalam era yang sebetulnya sangat militeristik, kekuasaan tidak memperalat sastra, tetapi mengontrol sastra. Ini bedanya dengan era Bung Karno. Pada era Soeharto, sastra dikontrol. Rendra, Wiji Tukul, dan lain-lain, semua sastrawan itu harus berupaya menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada, dengan tetap mempertahankan integritas dan kebebasan kreatif, dan diantaranya melakukan perlawanan-perlawanan, sehingga diantaranya ada yang ditangkap seperti Rendra, Wiji Tukul beberapa kali ditangkap, dan para sastrawan yang lainnya juga selalu berjaga-jaga sambil mengupayakan self-censorship, menyensor diri sendiri seada-adanya, sebisa-bisanya, tetapi tetap memperjuangkan kebebasan kreativitas dengan tantangan yang lebih pelik. Nah, pada zaman sesudah era Soeharto, nasib sastra lebih aneh dan lebih menyedihkan. Sastra pada era reformasi dianggap tidak begitu penting atau tidak perlu. Sastra merupakan sesuatu yang boleh diabaikan saja oleh pemerintah. Sebagai akibatnya, Balai Pustaka yang merupakan simbol perjuangan sastra sejak zaman kolonial akhirnya bangkrut. Inilah contoh dari bagaimana sikap pemerintah era reformasi terhadap sastra. Ketidakpedulian yang menyengsarakan. Saya kira masalah Balai Pustaka bukan masalah kecil dan bukan masalah yang dapat didiamkan begitu saja. Era reformasi mungkin merupakan era yang paling memalukan dilihat dari sikap penguasa terhadap sastra. Memang tidak ada sensor, tidak ada pelarangan,
tidak diperalat, tetapi tidak diberi perhatian, tidak dipedulikan, adalah suatu kesepian yang sangat menyedihkan.